Halo adik-adik, pasti kalian pernah dengar kan tentang bilangan berpangkat? Yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Nah, adik-adik di sini kira-kira tahu nggak sih apa gunanya bilangan berpangkat itu? Kenapa ada bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu berguna untuk menyederhanakan suatu penulisan perkalian yang berulang. Misalnya nih, ada 2 dikali 2 dikali 2, atau 3 dikali 3 dikali 3, atau 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Kita dapat menyederhanakannya menjadi tulisan yang simple. Misalnya nih, kalau 2 dikali 2, kita bisa nulisnya dengan 2 pangkat 2, atau 3 dikali 3 dikali 3, kita bisa menulisnya dengan 3 pangkat 3. Atau 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, kita bisa menulisnya dengan 1 pangkat 5, seperti itu, dan seterusnya. Jadi dari yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu nih apa rumus bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Di sini A itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu perkalian pada bilangan berpangkat. Misalnya nih kakak punya soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kalau dari yang sudah kita bahas tadi, kita bisa tahu nih, bisa kita tulis dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 5. Lalu misalnya nih ada soal lagi, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Kita bisa menuliskannya dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 akan sama dengan 3 pangkat 7. Ya, benar. Jadi dari yang sudah kita tulis nih, yang sudah kita bahas tadi, kita bisa tahu nih rumus perkalian pada bilangan berpangkat dapat ditulis dengan A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi kalau ada perkalian pada bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama, si A-nya ini sama, jadi kita cukup menambahkan pangkatnya saja. Seperti tadi, 2 pas 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, kita cukup menambahkan 2 dan 3 sehingga hasilnya 2 pangkat 5. Lalu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, kita cukup menambahkan 3 dan 4 sehingga jawabannya adalah 3 pangkat 7. Oke, sekarang lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Misalnya, kakak punya soal 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita bisa nulis dengan 3 dikali 3 dikali 3 per 3 dikali 3. Terus bisa nih kita coret, hasilnya sama dengan 3 atau 3 pangkat 1. Misalnya ada soal kedua, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Nah, kita bisa nulis juga nih dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 per 4 dikali 4. Kita coret kan sama dengan 4 kali 4 atau sama dengan 4 pangkat 2. Nah, jadi dari yang sudah kita kerjain tadi nih,
kita bisa tahu rumus pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M, sama seperti contoh yang tadi. Sifat terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah bilangan berpangkat 0. Jadi, semua bilangan berpangkat 0 jawabannya akan selalu sama dengan 1. Kira-kira kenapa ya? Kok semua bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1? Mari kita simak. Kita dapat membuktikan sifat bilangan berpangkat 0 dengan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Misalnya nih, kakak ambil angka 3 pangkat 0. Nah, kita kan bisa nulis 3 pangkat 0 ini sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2. Lalu, menurut definisi pembagian pada bilangan berpangkat, 3 pangkat 2 dikurang 2 akan sama dengan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Dari 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ini, kita bisa menuliskan 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, kita sudah membuktikan mengapa semua bilangan berpangkat 0 menghasilkan bilangan 1. Bagaimana adik-adik? Semoga sudah pada paham semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.